Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk hadir di kajian Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah. Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syar'iyyah yaitu daftar larangan-larangan yang dilarang oleh syariat. Kita sudah masuk pada Kitabul Buyu', kitab jual beli. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas Babuz Zajri anil bai'is sinin, bab dicelanya menjual dalam jangka tahunan. Menjual dalam jangka tahunan. Apa yang dimaksud menjual dengan dalam jangka tahunan ini? Yang dimaksud oleh penulis adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha qala, dia an Jabir, dia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bai'is sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjual dalam jangka tahunan. Min fiqhil bab, di antara fikih bab 1, bai'us sinin, yang dimaksud dengan jual beli dalam jangka tahunan, au muawamah, atau sama artinya, wa huwa bai'us syajari sanataini au thalasan fasa'idan, yaitu menjual pohon untuk dalam jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun atau lebih, qabla ayyadhhara thamaruh, sebelum muncul, sebelum pohon tersebut berbuah. Jadi yang dimaksud hadis ini ikhwah, sebenarnya bukan jual pohon, bukan membeli pohon, tapi yang dimaksud adalah membeli hasil ataupun buah-buahan yang dihasilkan dari pohon tersebut. Dan ini kita katakannya di booking ya. Di booking selama 2 tahun. Misalnya saya punya 3 batang pohon rambutan. Kemudian datang orang kepada saya, Ustadz, saya beli hasil pohon rambutan ini selama 2 tahun. Yang 3 batang ini saya beli selama 3 tahun atau selama 2 tahun sekian. Sementara ini pohon belum berbuah.
Iya kan, yang namanya 2 tahun kan berarti dia sudah 2 kali, harus 2 kali berbuah. Demikian ikhwah. Permasalahannya adalah yaitu ini pohon belum berbuah. Untuk tahun ini aja belum berbuah, apalagi tahun depan. Sementara saya sudah menjual hasil buah dari pohon tersebut jika berbuah. Nah, ini kan jika berbuah. Maka ini dilarang. Wa huwa haramun wa batilun li'annahu bai' ma lam yukhlaq. Ini jual beli haram, bahkan batil karena menjual sesuatu yang belum ada. Kan belum ada. Seperti misalnya saya pergi ke rumah, ke halaman seseorang, di situ ada 1 batang pohon rambutan. Rambutan kan belum musim. Saya katakan, ini pohon rambutan ini kalau berbuah saya beli sekian ratus ribu kalau berbuah, ya. Atau buah pohon rambutan ini selama 2 tahun saya beli sekian ratus ribu. Nah, demikian. Padahal tuh pohon belum berbuah. Iya kalau berbuah, kata berbuah. Demikian. Kalaupun berbuah, jangan-jangan buah-buahnya banyak yang gagal. Rambutan itu kan ketika dia masih putih, itu kalau terlalu banyak hujan dia bisa menghitam dan gugur putihnya. Demikian ikhwah. Jadi ini jual beli haram hukumnya, nggak dibolehkan. Karena sama artinya yang sedang ditransaksi sesuatu yang belum ada, dan itu nggak dibolehkan dalam syariat. Ya, dan itu tidak dibolehkan dalam syariat. Kalau begini gimana? Misalnya saya pandai buat buat baju lah ya, buat baju. Saya buka konveksi untuk baju kurta. Udah, baju kurta. Spesifikasinya ini kainnya ini. Udah. Kalau ada yang mau order silahkan, tapi saya belum buat. Saya katakan harganya 1 lusin sekian, borong-borong, konveksi kan. Harganya 1 lusin sekian. Yang mau order silakan. Jadi udah pre-order ini. Boleh nggak ada orang yang mau beli saya? Saya Ustadz, saya mau beli sekitar 10 lusin. Tapi ini barang belum ada, belum saya buat. Barang belum saya buat. Boleh nggak? Hah? Kan belum ada barangnya. Pesan. Pasti karena manusia. Apa ada di dunia yang pasti? Iya. Itu satu. Ada dua jenis ya. Nanti saya kasih tahu hukumnya. Satu lagi, saya buat di website saya menjual pesawat terbang. Saya bukan pembuat pesawat terbang. Nanti kalau ada yang mau beli Sukau, kan Sukhoi bukan Sukau. Kalau ada yang mau beli Sukhoi ya, Sukhoi baru saya cari pabriknya. Sekian miliar saya bilang. Ada yang beli sekian, Ustaz, sekian saya mau beli satu unit Sukhoi. Sukhoi sekian, oke. Saya nggak punya ini, dan saya juga nggak buat. Saya cari lagi pembuatnya. Ada 3 jenis. Tapi kalau yang pertama tadi gimana? Nggak boleh, karena memang belum ada. Namanya buah-buahan, entah iya atau enggak. Demikian. Iya kalau musim, kalau enggak. Kalau seandainya dia tak musim, rugi si pembeli. Kalau seandainya musim terus, banyak sekali buahnya selama 2 tahun itu, melimpah ruah, yang rugi si penjual. Demikian ikhwah. Yang nomor 3 dulu. Nomor 3 boleh nggak? Kenapa? Karena belum memiliki. Nggak boleh karena belum memiliki dan belum ada juga barangnya. Yang kedua, kenapa? Tadi kan pre-order juga yang nomor 3, yang Sukhoi tadi itu. Karena dia produsen.
Itu dia. Karena dia produsen, dia yang buat. Nomor 2 itu saya yang buat. Demikian. Sama seperti saya mau beli mobil ke pabriknya. Oh, belum ada spek ini Ustaz, tapi antum tunggu. Bayar dulu duitnya. Kontan, nanti kami buatkan. Kalau bagi produsen boleh. Ya. Produsen boleh, tapi yang nomor 3 nggak produsen. Demikian, dia cari-cari lagi. Dia hanya buat website gitu kan. Jadi ikhwah itu tidak dibolehkan. Jadi yang nomor 2 tadi dibolehkan dikarenakan dia yang membuat, dia seorang produsen, dia yang membuat, dia yang buat konveksinya, ya, dia yang buat barang tersebut. Walaupun mungkin kainnya belum ada atau apanya belum ada, ya tapi kalau konveksi sudah jelas ada, jahitnya adalah, ya kan. Demikian ikhwah. Jadi yang seperti ini ada 3 bentuk. Yang 2, yang 1 dan 3 itu haram hukumnya, sementara yang kedua boleh. Ya, perbedaannya apa tadi? Yang 1 nggak jelas, yang ketiga jelas, bisa jelas nggak? Bisa jelas. Tapi masalahnya dia bukan produsen. Baik. Yang kedua dia produsen, maka dibolehkan. Demikian ikhwah. Nah, adapun yang sedang kita bahas ini adalah sesuatu yang sifatnya belum ada, maka tidak boleh dijual belikan. Contoh begini, saya punya kambing betina, datang orang mau beli, Ustadz, selama 2 tahun anak kambing ini, yang lahir dari anak kambing ini selama 2 tahun saya beli sekian. Itu kambing masih gadis dia, belum disentuh oleh si jantan. Kok kekeh kalian tuh? Nampak jomblonya. Demikian ikhwah. Jadi saya beli selama 2 tahun. Ya paling tidak kambing setahun sekali punya anak lah, 2 atau 1. Demikian. Oke, siap, saya jual. Demikian ikhwah. Ternyata itu mandul kambingnya, kan nggak tahu kita. Demikian, maka nggak dibolehkan. Atau ternyata sekali melahirkan 3. Demikian. Untung si pembeli. Nah, ini seperti ini ikhwah tidak dibolehkan. Ya, apalagi contohnya ya. Nah, saya punya ayam petelur. Udah. Saya katakan produksi telur ayam ini selama 3 bulan saya yang beli. Sekian. Boleh nggak? Tapi telur ayam belum bertelur dia. Nggak dibolehkan. Atau mungkin dia sudah bertelur. Boleh nggak kalau dia sudah bertelur selama sekian saya beli? Kan sudah diketahui ini berapa kira-kira produksi telur ayam. Telurnya itu dalam seminggu. Nah, saya beli selama sebulan. Ini juga Allahu a'lam bissawab tidak dibenarkan. Karena apa? Belum muncul telurnya. Ya. Belum muncul telurnya. Tapi kalau sudah ada muncul telurnya, segudang begini, ya, nggak pakai hitung. Ini saya borong sekian puluh juta, misalnya begitu, nggak tanggung, juragan telur beli sekian puluh juta. Demikian ikhwah, boleh nggak? Tapi telur sudah nampak, tapi nggak dihitung. Ini berapa telurnya? Nggak tahu lah Pak Ustadz, ya seginilah dia beli. Demikian, boleh nggak? Boleh, kenapa? Sudah nampak. Makanya orang yang beli seperti ini harus yang pandai mentaksir. Sama seperti, boleh nggak kita beli rambutan di pohonnya, rambutannya sudah ada, sudah merah-merah? Boleh kan? Karena sudah nampak. Makanya yang nggak pandai menebasnya ataupun nggak pandai memperkirakannya, jangan beli, dia akan rugi. Demikian ikhwah, dia akan rugi. Itulah dia ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Dia beli, bagus ini, bagus lebat. Dia nggak bisa bedakan mana rambutan lekang, mana yang nggak lekang. Begitu diturunkan, dibuat satu rangkai ikat. Rupanya tak ada yang lekang. Ya nggak laku, otomatis nggak laku, murah. Harga rambutan tidak lekang. Si pembeli tadi semangat, itu rambutan kalau nggak lekang, itu merahnya masya Allah tuh. Ya, merahnya masya Allah. Kemudian dia buahnya juga lebih lebat.
Itu ikhwah. Dia selera, bagus sekali nih warnanya, lebat luar biasa. Enggak lekang. Dia nggak bisa membedakan mana yang lekang, mana yang tidak lekang. Demikian ikhwah. Ya, jadi kalaupun dia rugi, salah sendiri dan jual belinya sah. Ya, jual belinya sah. Kecuali dia nanya, bang, ini lekang apa? Lekang kali ini. Rupanya lekangnya dari kulit. kita kan taunya lekang itu antara isi dengan biji. Ini enggak, ini lekang. Bang, kenapa lekang loh? Yang saya niatkan, saya maksud itu lekang dari kulit, bukan lekang dari biji. Demikian. Boleh nggak ini? Nggak boleh, karena lekang itu harus disesuaikan dengan makna secara urfi, bukan makna sendiri-sendiri. Demikian ikhwah. Taib. Kita masuk ke bab berikutnya. Babu tahrimi bai'il inah. Bab diharamkannya jual beli inah. Apa yang dikatakan jual beli inah? An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Apabila kalian sudah saling jual beli dengan cara inah, wa akhadhtum adnabal baqar, dan kalian mengikuti buntut-buntut sapi, wa raditum bizar'i, dan kalian sudah ridha dengan, sudah senang dengan bercocok tanam, sallallahu alaikum dhullan, kalian akan ditimpakan oleh Allah kehinaan, la yanzi'uhu, dan Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Dalam riwayat yang lain di sini ada tambahan, wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad, ada tambahan, dan kalian tinggalkan jihad. Kemudian sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kehinaan pada diri kalian. Taib. Apa makna daripada tabayatum bil inah di sini? Min fikhil bab, satu, bai'ul inah, yang dikatakan jual beli inah adalah ayyabi asyai'an min ghairihi bi thamanin muajjalin. Seseorang membeli dari temannya satu barang dengan harga yang kontan, wa yuslimuhu ilal mushtari, kemudian barang tersebut pun diberikan ke pembeli. Nah, kita anggap sajalah dia beli beli sepeda motor second, misalnya Vario second. Berapa Vario second? 10 juta. Oke, 10 juta. Kontan dibeli 10 juta. Dan barang Vario ini pun, sepeda motor Vario ini pun diberikan kepada si pembeli. Dan si penjual langsung dapat 10 juta. Kemudian summa yashtarihi bi thamanin aqall min dzalika bi qadri naqdan. Afwan, terbalik. Jadi dia menjual kepada temannya misalnya Vario, yaitu dengan kredit setahun. Misalnya setahun, 1 bulan 1,5 juta misalnya ya. 1 bulan 1,5 juta, berarti kalau setahun berapa itu? 18 juta. Ya. Baik. Jadi summa yuslimuhu summa yashtari bi thaman aqal min dzalik bi qadri naqdan. Orang yang membeli memberi Vario tadi, kan Varionya sudah ke tangan dia. Udah. Dan dia nanti memberikan uangnya ke saya dengan cara cicil sebulan 1,5 juta. Baik. Kemudian saya yang tadinya pemilik Vario yang sudah saya jual ke yang si pembeli, saya beli lagi dari dia Vario tersebut. Tapi saya belinya kontan 10 juta. Itu dia. Ngerti kan? Misalnya nih, Zikri beli dari saya Vario. Baik, saya jual ke dia. Berapa?
cicil 1 bulan 1,5 juta selama 10 bulan misalnya. Saya deal, oke. Dah, dia kasih DP-nya, dah, dan cicilannya. Berarti tinggal cicilan 9 bulan lagi, ya kan? Oke. Tapi untuk bulan ini kan sudah dibayar si Zikri ke saya. Tapi sepeda motornya kan sudah saya kasih ke dia. Baik. Kemudian setelah selesai akadnya, saya katakan lagi, Zik, biar saya beli itu Vario. Saya beli balik Vario itu. Saya beli kontan. Berapa Ustaz? 10 juta. Oke, kata Zikri. Udah, saya kasih duit 10 juta kontan ke Zikri. Udah, Vario balik ke saya. Ada nggak untung untuk saya? Hah? Cicilan itu kan tadi marginnya berapa jadinya? 5 juta kan? Marginnya 5 juta. Ya, yang ini dikatakan ainah. Itu sebenarnya kasih hutang 10 juta, pulang 15 juta gitu. Itu pulang 15 juta, tapi dengan cara jual beli seperti itu. Karena kalau kita belah satu persatu, boleh nggak seorang membeli barang dengan cicilan? Boleh, ya kan? Terus barang yang saya beli sepeda motor, saya beli cicil, bulan ini sudah saya bayar. Ini sepeda motor punya saya apa enggak? Hah? Sudah punya saya kan? Ini sudah punya saya. Kita beli sepeda motor, beli barang, baik kontan maupun kredit, itu sudah punya saya, punya kita sudah berpindah hak milik. Kenapa demikian? Ini sepeda motor mau rusak, mau hancur berkeping-keping, tetap saya harus bayar cicilannya. Kenapa? Sudah berpindah hak milik. Makanya sesuatu yang sudah pindah hak milik, boleh nggak saya buang? Ustadz, kenapa mau beli Vario? Untuk kubuang. Kalau secara hukum ya urusan dia, tinggal dia dengan Allah, gitu kan? Orang punya dia, nanti dia bertanggung jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan gak ada masalah kan? Taib. Akhirnya saya jual lagi nih Varionya. Saya jual lagi Varionya. Boleh nggak saya jual lagi Varionya? Padahal ini cicilan Vario belum selesai. Boleh nggak? Hah? Boleh. Tapi permasalahannya kalau sekarang prakteknya antum belum dikasih BPKB, antum nggak bisa jual. Itu dia. Itu kalau sepeda motor. Tapi kalau misalnya komputer, nggak ada BPKB kan? Nggak ada BPKB-nya. HP misalnya, saya beli HP 10 juta, kemudian saya ambil, mana BPKB-nya? Nggak ada BPKB-nya, nggak ada yang bisa dipegang. Udah, saya jual balik ini HP, boleh nggak? Padahal dia belum selesai cicilannya. Boleh. Demikian ikhwah. Hanya saja saya menjual kembali barang saya ke si pembeli tadi. Saya jual lagi ke dia, tetapi saya jual ke dia dengan kontan. Saya beli dari dia cicil, saya jual ke dia kontan. Saya beli dari dia cicil sebulan misalnya 1.500.000, setahun aja lah ya biar enak hitungnya. 1.500.000 dengan cicilan 1 bulan 1,5 juta. Kemudian selama setahun, berarti nanti kalau ditotal semua menjadi 18 juta. Kemudian saya jual ini ke dia. Oke, saya beli kontan ya. Berapa kamu jual kontan? 10 juta. Dibeli lagi lah dengan si penjual tadi dari saya. Saya jual ke dia 10 juta. Udah. Jadi saya tidak jadi dapat barang, tapi dapat apa? Dapat uang. Tapi saya harus menyicil Vario yang sudah saya jual tadi. Berapa sebulan? 1,5 juta. Jadi ikhwah, yang pada dasarnya saya pinjam 10 juta, kemudian saya pulangkan dengan cara nyicil sebanyak totalnya menjadi 18 juta. Itu intinya. Jadi dia bukan kepingin barang, tapi kepingin uang kontan. Itu dia. Beli barang dijual lagi ke dia, ke yang si pemiliki. Demikian. Itu hanya cara berkelah. Itulah yang disebut dengan salah satu definisi dari para ulama yang disebut dengan jual beli inah.
Kita ulangi, ayyabi asya'an min ghairihi bithamanin muajjal. Dia menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga cicilan, wa yuslimuhu ilal mushtari, lantas barang tersebut diberikannya kepada si penjual. Summa yashtari bisamanin aqall min dzalikal qadr naqdan. Kemudian si penjual tadi itu membeli kembali barang yang sudah dia jual dengan harga kontan. Wa dzalika li tahsil al-ain, yang demikian tersebut untuk mendapatkan ain. Apa ain yang dimaksud? Huwa al-malul hadir, untuk mendapatkan uang kontan. Jadi targetnya itu sebenarnya bukan barang tapi uang kontan. Uang kontan ini disebut dengan ain. Demikian ikhwah. Ya, kalau dia targetnya uang barang, tentu nggak akan dijual lagi kepada si pembeli, si penjual. Tapi karena targetnya adalah uang kontan, ya, uang kontan, maka dia akan dapati hal itu. Dan ini sama seperti orang yang berhutang tapi nyicilnya lebih daripada jumlah hutang yang dia ambil. Nomor 2, al-'ainatu wasilatun ila riba. Inah seperti ini merupakan sarana untuk praktek riba. Bal hiya min aqrabi wasailihi. Bahkan jual beli inah seperti ini adalah paling dekat, sarana wasilah yang paling dekat dengan riba. Wal wasilatu ilal haram haramun. Dan sarana untuk mencapai satu hal yang haram, maka sarana itu menjadi haram. Sesuatu yang bisa mencapaikan seseorang kepada yang haram, maka sesuatu ini menjadi haram. Sesuatu yang bisa mencapaikan seseorang pada yang wajib, maka sesuatu ini menjadi wajib. Sesuatu yang bisa mencapaikan seorang untuk mendapatkan yang sunnah, maka sesuatu ini hukumnya menjadi sunnah. Seperti yang pernah kita berikan contoh, sholat tahajud. Dia tidak bisa bangun tahajud kecuali pakai jam beker. Maka apa hukum pengadaan jam beker? Apa hukumnya? Sunnah apa wajib? Sunnah. Kenapa? Sesuai dengan targetnya. Targetnya apa? Targetnya sholat malam, sholat tahajud. Sholat tahajud hukumnya sunnah. Jadi pengadaan jam beker sunnah. Taib. Dia nggak bisa bangun sholat subuh kalau nggak pakai jam beker. Berarti apa hukum pengadaan jam beker? Jadi wajib. Kenapa? Karena targetnya adalah wajib. Demikian juga kalau targetnya haram, maka segala sesuatu yang fasilitas-fasilitas yang disediakan untuk mendapatkan yang haram, maka seluruh fasilitas ini menjadi haram. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Misalnya yang fasilitas itu pada dasarnya umumnya fasilitas itu pada dasarnya adalah mubah. Seperti misalnya membunuh. Membunuh itu hukumnya haram. Kemudian si A mengatakan, aku dengar ente membunuh bapak itu. Iya. Ini ada pisau yang bagus ini. Ini ada pisau yang bagus ini. Ini sekali tikam, tarik. Nah, itu ususnya bisa nyangkut semua. Demikian ikhwah. Maka hukum memberikan pisau menjadi haram. Padahal apa hukum kita ngasih pisau? Boleh mubah, nggak ada masalah. Kalau kita tahu dia gunakan untuk menyembelih, apa hukumnya kita kasih pisau? Jadi sunnah. Demikian ikhwah. Dia gunakan untuk potong-potong bawang, apa hukumnya? Kita kasih pisau? Mubah. Nah, demikian ikhwah. Jadi al-wasilatu ilal haram haramun. Segala sarana yang menyampaikan seseorang pada keharaman, maka sarana itu menjadi hukumnya menjadi haram. Al-'ainatu tahayul ala syar'i. Jual beli 'ainah ini merupakan kelah, pengkelahan. Kelahan itu apa ya? Bekelah dia apa artinya? Berdalih. Dalih itu alasan. Ngakali, ya. Ini adalah ngakal-ngakali syariat, gitulah kira-kira. Ngakal-ngakali syariat. Wa qad harrama syar'ul hilah
al-mutadammiyatu ibahata ma haramahullah. Karena syariat telah mengharamkan, mengakal-ngakali untuk membolehkan apa yang diharamkan oleh Allah. Au isqatu ma aujabahullah, atau untuk menjatuhkan apa yang seharusnya diwajibkan oleh Allah. Contoh, seperti yang pernah kita berikan contoh, si A punya kambing 50 ekor, berarti zakatnya berapa? 1, ya kan? Karena setiap 40 ekor 1, 50 ekor tetap 1. Kapan dia menjadi 2? Setelah kambingnya 120, baru dia jadi 2. Baik. Si A punya berapa ekor kambing tadi? 50. Si B punya 50. Seharusnya si A mengeluarkan 1 ekor kambing, si B mengeluarkan 1 ekor kambing. Kata si B, kita gabung aja lah kambing kita. Kita gabung kambing kita. Ya udah, kita join lah. Jadi totalnya menjadi berapa? 100. Berapa zakatnya? 1. Kan ngakal-ngakali ini. Nah, ngakal-ngakali. Demikian ikhwah, ya, maka nggak dibolehkan. Untung 1 ekor kambing mereka kan. Demikian. Padahal kalau mereka pisah 2, si A 1 ekor, si B 1 ekor. Tapi karena mereka mau ngakal-ngakali, disatukannya, akhirnya jadi 1. Jadi begitu tahu ada petugas zakat, gabungan 1 kandang, buat 1 kandang semua. Demikian, akhirnya jadi 1 ekor. Ya, si pejabat zakat akhirnya hanya menarik 1 ekor kambing. Kenapa? Karena dihitung hanya 100 ekor, dan itu berarti hanya 1 zakat. Itu namanya ngakal-ngakali. Ya, termasuk juga ikhwah, Ramadan saya sudah sampai nisab harta saya. Kemudian kapan saya bayar zakatnya? Setahun depan. Ya, setahun depan. Tahun depan di bulan Sya'ban saya belikanlah mobil. Akhirnya uang saya tinggal 70 juta. Seharusnya kalau tambah mobil itu dia 200 juta. Tapi kalau saya beli mobilnya di Syawal, saya keluarkan zakat 2,5%. Tapi kalau saya belikan di Sya'ban, berarti kan saya tak perlu bayar zakat. Kenapa? Karena sisa duit saya tinggal 50 juta. 50 juta tidak ada wajib zakat. Nah, itu gimana? Sebelum waktu satu haul saya belikan mobil. Mana kira-kira? Enggak apa-apa. Supaya terhindar dari zakat. Niat itulah ngakal-ngakali namanya. Itulah nama ngakal-ngakali. Demikian ikhwah, ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 4. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah fi Tahdhib Sunan. Wali ainati suratul rabi'ah, untuk jual beli ain ada bentuk yang keempat. Wahia akhafu suwaruha, yaitu yang paling ringan hukumnya. Apa itu? Ayyakuna inda rajuli mata'un fala yabi'u illa nasi'ah, yaitu seorang yang punya barang namun dia tidak menjual kecuali dengan kredit. Itu dia. Saya punya handphone tapi saya jual kredit. Saya punya mobil, tapi saya hanya jual kredit. Di antara para ulama ada yang menyebutkan ini juga termasuk yang inah. Tapi itu yang paling ringan, ya. Wa nassa Ahmad ala kirahiyati dzalik. Kirahati dzalik. Dan Imam Ahmad, ada nas perkataan dari Imam Ahmad, beliau membenci jual seperti ini. Dia tak menjual kontan. Pokoknya apa saja yang dijual kredit. Demikian. Berapa bawangnya, Pak? Sekian. Kapan belinya? Kredit. Kontan nggak bisa. Ini biasanya ada showroom-showroom, ya. Showroom-showroom, apakah sepeda motor atau mobil, mereka tak jual kontan. Pak, saya mau beli kontan. Oh maaf, kami nggak terima kontan. Itu dia. Ya sering begini nih, nggak mau mereka kontan. Ini termasuk salah satu makna inah,
menurut Imam Ahmad. Faqala, beliau katakan, al-'inatu ayyakuna 'indahul mata' fala yabi'u illa binasi'ah. Kata Imam Ahmad, yang dikatakan 'inah yang dilarang dalam hadis, dia tidak menjual barang kecuali dengan kredit. Fa in ba'a nabiyan nasi'atin wa naqdin fala ba'sa bihi. Tapi kalau dia menjualnya terserah mau kontan atau kredit, maka boleh, kata Imam Ahmad. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, akrahu lirajuli alla yakun lahu tijaratun qara'inah. Aku tak suka dengan seorang yang tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan cara inah, yaitu fala yabi'u illa inah, fala yabi'u illa naqdan. Oleh karena itu dan dia tidak menjual kecuali dengan cara yang kontan. Artinya kalau begini ikhwah, kalau boleh enggak saya hanya jual kontan, kredit enggak? Itu boleh, ya, itu boleh. Tapi yang menurut Imam Ahmad tadi yang termasuk inah, dia enggak jual kecuali dengan cara kredit. Makanya aku tak suka dengan cara yang inah. Oleh karena itu kalau mau jual, paling tidak janganlah dia jual kecuali dengan cara yang kontan. Berkata Ibnu Aqil, inna makariya dzalika limudara'atihi ar-riba. Ibnu Aqil mengatakan makruhnya ataupun dibencinya dengan cara jual beli seperti ini karena mirip riba. Fa innal ba'i bin nasi'ati yaqsudu ziyadul ghaliban. Karena umumnya orang yang menjual dengan cara kredit yaitu agar keuntungannya lebih. Ya kan? Ya, orang jual kontan malah lebih banyak untungnya daripada jual kredit. Jual kredit lebih banyak untungnya. Demikian ikhwah. Umumnya orang jual kredit itu pasti menginginkan untung yang lebih. Biasanya ini yang modal-modal besar. Tapi yang kalau modal-modal centek biasanya maunya kontan supaya cepat muternya. Ya, cepat muternya. Tapi kalau sudah oligarki misalnya begitu kan. Sorry ya. Jadi kalau dia sudah modalnya kuat, lebih suka mereka dengan cara yang kredit karena lebih banyak keuntungannya. Ya, memang setiap bulan tuh sedikit tapi totalnya nanti menjadi banyak. Tapi sedikit kali sekian triliun misalnya begitu. Baik. Wa 'allala Syekhuna Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu menyebutkan sebabnya. Bi annahu yadkhulu fi bai'il muttar. Karena orang tidak akan beli dengan cara cicil kecuali karena terpaksa. Tapi enggak juga kan? Kalau kita sekarang kan begitu, ikhwan. Kan ada prinsip hidup orang. Kalau bisa kredit ngapain kontan? Kan gitu kan ada sekarang. Ya, Cina. Kalau bisa kredit ngapain kontan? Bagi mereka membeli kredit itu lebih untung. Kenapa? Uang yang ada bisa diputar-putar. Demikian. Kata Ibnu Taimiyah, sebabnya dikarenakan orang tidak akan membeli kecuali karena terpaksa. Fa innal ghalib ma yashtari bi nasi'ati inna ma yakunu li ta'adzur naqdin. Karena umumnya orang yang membeli dengan cara kredit umumnya karena nggak sanggup kontan. Ini mungkin pada zaman Ibnu Taimiyah ya. Mungkin kalau Ibnu Taimiyah nengok sekarang terkejut dia, beda. Orang sekarang walaupun dia bisa kontan kepinginnya kredit. Itu dia, kepingin kredit. Udah berbeda zaman udah. Fa in kana rajulu la yabi'u illa bin nasi'ati kana rabahu ala ahli darurati wal hajah. Apabila seorang tidak akan menjual kecuali dengan cara kredit, maka keuntungannya ada juga keuntungannya untuk orang-orang yang terpaksa dan beri kebutuhan. Ya misalnya dia harus beli sepeda motor untuk apa? Menggojek misalnya. Ya kan nggak ada kerjaan lain. Yang terlihat dia hanyalah gojek. Maka nggak punya duit. Mau tidak mau beli sepeda motor, kontan nggak ada. Kalau kredit mungkin ada kan dia kalkulasi. Kalau seandainya dia dapat satu hari misalnya 100.000, paling nggak disisihkan 50.000 untuk cicilan. Kan orang nge-Grab kan banyak begitu sekarang. Ya, dia beli mobil baru, dari mana cicilannya? Cicilannya tidak nge-Grab. Demikian ikhwah, nge-Grab. Ya daripada dia nyewa, kalau dia nyewa satu hari 300.000.
atau paling miss 250.000. Demikian ikhwah. Ya, mendingan dia beli aja kredit, satu hari harus 250.000, satu bulan berapa itu kan? Bisa dia buat untuk cicilan bayar mobil. Nah, demikian. Jadi kalau antum nge-Grab masuk di mobil Grab atau Gokar masih berplastik-plastik semua, nah itu tandanya baru itu. Itu dia, joknya masih plastik gitu kan. Sayang dia kalau dibuka. Itu ikhwah. Dan itu banyak yang kita lihat seperti itu. Jadi hitungannya seperti itu mereka. Demikian. Karena dia punya kebutuhan dan memang mau tidak mau dia harus melakukan itu. Fa idza ba'a binaqdin wa nasiyatin kana tajiran minat tujar. Tapi kalau dia jual kontan atau kredit, itu berarti memang sedang mereka pedagang. Baik, ini ada satu lagi. Wal i'inati suratul khamisah, untuk jual beli ainah ada bentuk yang kelima, wahia aqbahu suwariha wa ashaddiha tahriman. Ini bentuk yang paling buruk dan yang paling haram. Hiya anna mutarabbiyaini yatawadha'ani 'ala riba. Ada dua orang yang memang sudah sepakat untuk melakukan riba, transaksi riba, tapi dia ingin berkelah. Summa ya'midani ila rajulin 'indahu mata. Kemudian mereka berdua ini pergi ke tempat seorang yang punya barang yang mereka butuhkan. Dah. Fayashtarihi minhu al-muhtaj summa yabi'uhu lil murabbi bisamanin halin wa yaqbiduhu minhu. Kemudian kan dua orang ini ikhwah, dua orang ini ada yang memerlukan barang itu. Kita anggap aja lah si A dan si B. Pemilik barang kita anggap si C ya. Dua orang ini si A dan si B, pemilik barang si C. Jadi Ini agak sulit memang nih untuk mengungkapkannya. Saya juga sudah baca di terjemahannya kurang pas. Karena begini ikhwah, di terjemahan saya lihat si A, coba dibacakan sih. Coba sini, biar saya baca. Ya. Di sini ikhwah, perhatikan. Oh ya. Yaitu merupakan bentuk yang paling buruk. Oke. Ada dua orang, si A dan si B, sepakat melakukan praktik riba. Keduanya mendatangi seorang yang memiliki barang. Kita anggap saja si C. Lalu orang yang butuh barang si A membelinya dari si C. Ya, jadi si A membeli dari si C yang punya barang dengan harga kontan untuk si B. Jadi si A membeli barang si C untuk si B. Lalu si B menjualnya, berarti yang mengeluarkan duit siapa nih sekarang? Si A kan? Dan barangnya untuk si B. Lalu B menjualnya kepada si A dengan pembayaran bertempo kredit dengan harga yang telah disepakati keduanya. Kemudian si B menjual balik kepada si A. Menjual balik kepada si A. Berarti yang pembeli siapa? Si B, saya ulangi, si A membeli barang dari si C. Jangan pegang-pegang kening. Yang punya barang si C. Udah, yang pegang barang si C. Sudah. Si A beli barang si C. Ini menurut terjemahan ini ya. Si A beli barang si C untuk kebutuhan si B. Berarti yang mengeluarkan duit siapa nih sekarang? Si A. Barangnya untuk si B. Oke. Kemudian si B, dia bilang, si B, mana dia? Menjualnya kepada si A. Setelah si B mengambil barangnya, si B menjual barang itu kepada si A dengan harga kredit bertempo. Berarti siapa ini yang mengeluarkan duit lagi? Si A lagi jadinya. Kemudian dengan harga sudah disepakati keduanya. Kemudian si A mengembalikan barang tersebut kepada si C. Kemudian si A kan sudah dapat barang nih, dikembalikan kepada si C dengan memberikan satu upah kepadanya.
Ini yang rugi double-double siapa? Si A. Apa faedahnya ini? Gak ada faedah sama sekali. Ini bukan transaksi yang gini, itu goblok namanya kalau gini. Si A yang paling goblok. Kenapa? Dia yang belikan si C, kemudian barangnya untuk si B menjualkan barang ke si A, dia beli lagi, kemudian jadi ini kurang tepat terjemahannya. Ya. Karena ini bukan transaksi, nggak ada transaksi begini. Apa untungnya? Apa untungnya si A? Nggak ada, double dia keluarkan duit. Satu keluarkan untuk si C, satu lagi untuk si B. Demikian ikhwah. Ya, ketika barangnya udah sampai kepada dia, oke lah kalau sampai barang dia selesai ceritanya. Tapi barangnya itu dikembalikan kepada si C. Enak kali si C nggak didapatkan barang dia lagi tanpa ada tanpa ada harga. Jadi ikhwah, saya baca lagi naskahnya begini. Ya. Annal mutarabbiyaini yatawada'ani ala riba. Bahwasanya ada dua orang yang sepakat untuk melakukan riba, tapi mereka ingin berkelah. Summa ya'midani ila rajulin indahu mata. Kemudian mereka berdua pergi kepada orang yang punya barang. Fayashtarihi minhu muhtaj. Ya. Summa yabi'u lil murabbi. Bagi yang butuh dia dia membeli barang tersebut, kemudian summa yabi'u lil murabbi bisamanin hal. Kemudian dia jual kepada orang yang yang mempraktek riba tadi dengan harga yang kontan. Fayaqbidu minhu, kemudian dia ambillah barangnya. Fayabi'u iyyahu al murabbi samal muajjil, kemudian dia berikan kepada murabbi yang kedua, pelaku riba yang kedua dengan harga yang kredit. Demikian ikhwah. Wa yattafiqu, begini ikhwah. Ini sebenarnya begini. Si C punya barang. Udah, si C punya barang. Kemudian dua orang ini ingin melakukan transaksi tapi riba. Jadi zahirnya mereka pinjam itu punya si barang si C. Mereka pinjam barang si C. Dah, C, kau pinjam barangmu. Dah, si A pinjam barang si C. Pakai dulu barangnya. Kemudian si A menjualnya kepada si B kawannya tadi. Dengan harga kredit. Enggak kontan, kredit. Udah. Maka si B mengambil barangnya dari si A. Udah. Kemudian si B menjual kembali barangnya kepada si A. Kok C lagi? Enggak, belum lagi. Ke si A, tapi dengan kontan. Udah. Berarti barangnya sampai kepada siapa? Pada si A. Tapi permasalahannya si A menjualnya dengan cara kredit. Udah, berarti kan si B kan sudah memberikan untuk cicilan pertama. Tapi si B menjual balik ke si A dengan cara kontan. Maka si A pun mengeluarkan duit kepada si B. Tapi kan nanti si B harus menyicil barangnya. Dah, akhirnya barangnya tadi kan sudah sampai kepada si A. Barulah setelah sampai si A memulangkan barang tersebut kepada si C dan dia kasih upah karena dia sudah menjamkan barang. Itu maksudnya. Kalau itu baru pas dia. Kalau yang tadi itu A itu apa untungnya pada si A? Iya kan? Apa untungnya pada si A? Demikian. Jadi ini sebenarnya adanya keyakinan kalau seandainya antara dua orang saja terjadi, itu akan riba. Oleh karena itu ya sudah, kita pinjam aja barang orang. Nah, begitu. Mereka menganggap kalau seandainya ada 3 orang itu tidak akan jatuh pada riba. Ya udah, nih kan barangnya sudah, barang sudah dipulangkan. Makanya sini kemudian summa yu'idul mata ila rabbihi. Nah, ila rabbihi. Kemudian barang tersebut dikembalikan kepada si empunyanya. Berarti kan nggak dibeli dari tadi. Dipinjamkan, dipulangkan kepada si pemiliknya, fayu'tihi syai'an, kemudian dia dikasih upah sebagai tanda jasa telah meminjamkan barang. Itu dia. Lama loh saya mikirnya gimana itu. Ini kok 2 kali si A ngeluarkan duit. Dari terjemahan tuh si A ngeluarkan 2 kali duit.
Pertama dia beli kepada si C, kemudian dia beli kepada si B. Demikian. Kemudian barang yang sudah dia miliki dibalikan, dikasih upah lagi, dah triple deh, bukan double lagi. Triple. Karena upahnya dia berikan kepada si C. Ngasih, sudah beli 2 kali, ketika memulangkan barang nggak dapat, barang punya orang, ngasih upah lagi. Jadi udah berlapis-lapis kerugian si B, si A. Demikian. Jadi nggak begitu maksudnya. Allahu a'lam bishawab. Hadhihi yusamma sulasiyah. Ini disebut dengan nama sulasiyah. Sulasiyah itu 3 orang terkait permainannya. Li'annaha baina salasati, karena di antara 3 orang. Fa idza kanat sil'atu bainahuma khassatan fahiya sanaiyah. Apabila pemilik barang itu salah seorang daripada mereka berdua saja, maka dikatakan sunaiyah, yaitu pemainnya 2 orang. Kalau tadi kan 3 orang meminjam barang. Kalau yang bentuk yang inah yang pertama yang kita sebutkan tadi, mainnya hanya 2 orang aja, salah seorang dari mereka pemilik barang. Wa fi sulasiyati qad adkhala bainahuma mahallan yaz'amani annaha yuhallilu lahuma ma haramallahu minar riba. Untuk permainan yang 3 orang, mereka masukkan orang yang ketiga, mereka mengira bahwasanya itu dapat menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wa huwa kal muhallil an-nikah. Orang ini seperti orang yang cina buta. Orang yang menghalalkan seorang, kan kalau muhallil itu ikhwah, kalau suami mentalak istrinya 3 kali, maka dia nggak boleh balik kan? Hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikah dulu dengan orang lain. Fa in talaqaha, kalau orang lain itu mentalak istrinya, maka enggak, fala junah alaihima ayataraja'a in dhanna ayyuqima hududallah, maka enggak mengapa mereka balik. Tapi kalau ada rekayasa di mana dia adanya rekayasa, kemudian kamu nikahi istri saya, nanti kamu tak cerai ya setelah kamu nikah, maka itu kata muhallil, karena ada orang ketiga yang menghalalkan. Kemudian ikhwah, wadzalika al-muhallil furuj, yang ini adalah penghalalan kemaluan. Wallahu ta'ala la yakhfa 'alaihi khafiyah. Allah itu mengetahui apa saja yang tersembunyi. Bal ya'lamu kha'inatul ayun wa ma tukhfi sudur. Bahkan Allah mengetahui mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam hati. Wa qad atala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Tahdhibus Sunan. Ibnu Qayyim menyebutkan secara panjang lebar dalam kitab Tahdhibus Sunan wa fi biyani adillah tahrimil 'ainah, dalam menjelaskan dalil-dalil tentang haramnya 'ainah. Falyanzur fa innahu nafis. Silakan lihat karena itu sangat bermanfaat. Wa ma asyara ilaihi fi sulasiyati wa sunaiyah. Demikian juga beliau mengisyaratkan pada sulasiyah dan sunaiyah, syai'un fi aktsaril bunuqil musamma islamiyah, yang banyak terjadi prakteknya, yang banyak dipraktekkan oleh perbankan yang disebut dengan perbankan Islamiyah. Wa ilallahil mustaka, hanya kepada Allah kita mengadu. Jadi kata beliau, sistem sulasiyah dan sunaiyah tadi itu banyak dipraktekkan oleh para bank-bank yang disebut dengan bank Islami. Demikian ikhwah. Selesai. Ada yang mau bertanya? Atau kita pulang saja? Karena sudah 9:30. Ada yang mau tanya silakan. Ya. Hah? Nggak boleh sebenarnya, ya. Secara hukumnya kan, kalau hukum fikih itu kan zahir, ya. Hukum fikih itu kan zahir. Tapi kalau kalau niat itu nanti ada unsur memang mau mengelak dari zakat. Demikian ikhwah. Sementara zakat itu hak fakir miskin. Makanya kalau dia berkelah untuk tidak membayar zakat, maka nggak dibolehkan. Tapi hukum fikihnya, fikih hanya melihat pokoknya kalau nggak sampai nisab nggak ada zakat, mau berkelah bagaimanapun dia. Demikian ikhwah. Ya, jadi jangan jadi orang yang bakhil. Jangan jadi orang yang bakhil. Demikian ikhwah. Ada lagi? Ya udahlah kalau nggak ada. Demikian ikhwah, ya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.